Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill, di mana HOTS ini nantinya akan terimplementasi di tujuan pembelajaran, kemudian di proses pembelajaran, kemudian di penilaiannya ya. Yang pertama Ibu bahas adalah mengenai pendahuluan. Nah, mengapa sih perlu penerapan HOTS di berbagai elemen, artinya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK ini? Nah, tentunya akan mempengaruhi dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan. Setelah adanya HOTS, nantinya diharapkan siswa-siswa kita, hasil pendidikan dari Indonesia itu nantinya bisa bersaing dengan SDM dari negara lain, di mana mereka itu membutuhkan ya, keterampilan abad 21 yang dibutuhkan ya, ada ini ya, keterampilan kompetensi berpikir kritis atau critical thinking, kemudian ada kreativitas dan inovasi, ada komunikasi dan bekerja sama. Nah, ditambahi dengan confident. Biasanya dikenalnya dengan 4C ya. 4C ada yang 4C utama, Ibu ulangi ya. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Jadi keempat kompetensi inilah yang sangat dibutuhkan nanti untuk menghadapi abad 21, sehingga kalau teman-teman mahasiswa ini nantinya sebagai calon guru diharapkan mampu menghasilkan siswa yang memiliki 4C tadi. Nah, 4C tadi itu dia termasuk ke dalam kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, HOTS, begitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nanti ini bisa dibaca lebih lengkapnya ya. Jadi HOTS ini juga nantinya dipakai sebagai assessment dari PISA dan TIMSS. Pernah mendengar ini enggak, Nak? Pernah dengar PISA dan TIMSS enggak? Atau barusan? Barusan mendengar, Bu. Barusan ya. Oke, jadi PISA itu apa sih? Nah, PISA itu singkatan dari Program for International Student Assessment, ya, yang diadakan oleh OECD, atau dia itu evaluasi yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD. Jadi mereka membuat soal, tim PISA membuat soal, kemudian dilakukan survei di negara-negara anggota OECD. Nah, survei ini kemudian menghasilkan yang namanya literasi. Literasi ada literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika. Nah, Indonesia ini selalu dapat ranking, ya, tapi rankingnya ranking 5 terbawah terus, ya. Nah, itulah mengapa, ya, sekarang itu ada AKMAN. Kalau teman-teman mahasiswa ini punya adik SMP atau SMA, ya, mereka yang kelas 8 sama kelas 11 itu menjalani tes AKMAN. Jadi tidak ada ujian nasional, diganti asesmen AKM itu, AKM, ya. Kemudian ada kalau PISA itu untuk anak-anak usia 15 tahun. Kemudian ada TIMSS, Trends in International Mathematics Science Study atau TIMSS. Nah, kalau TIMSS ini untuk anak SD sekitar kelas 4 dan SMP-nya kelas 8. Nah, ini juga untuk mengetahui kualitas atau mutu pembelajaran dari negara-negara anggotanya. Indonesia juga sama, rankingnya masih ranking terbawah. Nah, oleh karena dua asesmen tingkat internasional ini nilai Indonesia masih rendah, maka Mas Menteri Nadiem Makarim itu mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualitas literasi siswa Indonesia, terutama untuk menghadapi abad 21 tadi ya. Maka Indonesia ini perlu menggantinya dengan HOTS, pembelajaran HOTS gitu ya. Kemudian, nah itu HOTS-nya. Kemudian HOTS ini ada
dasar hukumnya ya. Jadi teman-teman nanti kalau ditanya peraturan Permendikbudnya nomor berapa itu tahu semuanya ada di sini. Sekarang kita langsung ke keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau teman-teman mahasiswa agak pusing lihat screen, boleh lihat hasil downloadanmu ya. Berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan HOTS itu dipicu dari 4 kondisi. Oke. Yang pertama adalah sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi yang spesifik. Kemudian yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Jadi kecerdasan ini mampu dipengaruhi oleh faktor yang lain, yaitu dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Kemudian ada pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi atau satu dimensi saja menuju pandangan multidimensi. Jadi soal-soal HOTS nantinya itu tidak hanya khususon di matematika saja. Saya bahasnya di matematika nggih. Jadi tidak menggunakan rumus ini langsung untuk misalkan gini, diketahui kubus dengan rusuk 5 cm, berapakah volumenya? Nah, sudah tidak lagi seperti itu. Tetapi soal-soalnya sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aspek penalarannya juga, jadi tidak bisa langsung dikerjakan atau soal yang rutin. Kalau bisa langsung dikerjakan namanya soal yang rutin. Ya. Kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis dan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, keterampilan tingkat tinggi ini kalau tidak dibiasakan ke siswa, ya, kemudian kita menginginkan kemampuan itu ada, itu kan seperti apa ya, mimpi yang tidak ada usaha gitu ya. Jadi teman-teman sebagai calon guru SD diharapkan dapat menanamkan sejak dini kemampuan berpikir tingkat tinggi tadi, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu dimulai sejak anak-anak ini SD. Lah, kalau pemerintah sekarang menghendaki penggantian kurikulum, nah anak SMA ini disuruh HOTS, padahal dulu ketika dia masih SD ini belum sama sekali tidak dibiasakan. Nah, ini akan menjadi kesenjangan atau kesulitan tersendiri bagi siswa tersebut. Oleh karena itu, mulai dari SD ini sudah dibiasakan seperti itu. Kemudian ada aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu ada problem solving, ada transfer of knowledge, dan critical and creative thinking. Yang pertama, yang paling tingkatannya paling rendah, ya. Ini, kita akan mengenal jenjang taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom dibagi menjadi dua, ada lower order thinking. Coba teman-teman sambil searching ya. Lower order thinking, ada higher order thinking. Di mana yang lower itu dimulai dari C1 sampai C6. Sebentar, Ibu carikan dulu. Nah, kalau yang lower itu dia hanya memahami saja, memahami dari bentar ya, saya stop share screen dulu. Ibu lihatkan. Nah, ini kelihatan ya di screen-nya ya. Jadi yang paling bawah, yang oranye, ini adalah taksonomi Bloom dari C1. C1 itu remembering atau remember, mengingat kembali ya. Jadi kalau siswa hanya bisa mampu mengingat kembali berarti dia lower dari apa yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah understanding atau pemahaman. Jadi kalau baru paham, nah ini baru belum sampai higher order, applying menerapkan rumus. Tadi seperti Ibu yang contohkan, diketahui kubus, yang remember itu hanya misalkan gini, ada beberapa bentuk ya,
manakah yang merupakan kubus. Anak baru bisa mengidentifikasi mana kubusnya, ya, mana benda ruang yang merupakan kubus. Nah, itu baru C1, hanya mengingat. Kemudian understanding, memahami. Dia dapat mengidentifikasi sifat-sifat kubus, baru itu. Ya. Applying, hanya mampu menerapkan rumus tadi. Diketahui rusuknya 5 cm, berapa volumenya, itu baru applying. Jadi kalau siswa itu hanya bisa mengerjakan soal-soal yang itu, dia baru lower order thinking skill. Oke, paham maksud Ibu? Nah, soal seperti apakah yang higher order thinking skill? Nah, soalnya yang sudah memuat 3 keterampilan yang ini, dia harus bisa menganalisis, mengevaluasi pekerjaannya, kemudian harus bisa menciptakan sesuatu. Oke. Jadi biasanya soalnya bersifat soal terbuka, misalkan seperti ini, yang dia tertinggi ya, gambarlah kubus dengan volume yang lebih dari 25 cm kubik. Nah, volumenya lebih dari 25 cm kubik. 25 cm kubik itu kan dia harus tahu dulu, oh berarti rusuknya 5 cm. 125 cm kubik. Kalau volumenya 125 cm kubik, berarti kan rusuknya 5 cm. Berarti dia harus membuat kubus yang lebih dari itu, lebih dari 5 cm. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya soal yang langsung dijawab. Ya. Nanti teman-teman bisa melihat contoh-contoh soal, ya, boleh searching ya, soal-soal SD yang memuat higher order thinking skill. Nih. Tadi ini ada di buku juga ya, Ibu jelaskan dari sini aja. Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu pembelajaran yang melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir. Aspeknya ada 3, yaitu transfer of knowledge, ada critical and creative thinking, ada problem solving, sama ya tadi ya. Yang paling rendah tadi transfer of knowledge. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor menjadi satu kesatuan di dalam proses pembelajaran. Berpikir kritis yang kedua, yaitu aspek critical and creative thinking. Berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif di mana seseorang berpikir dengan segala hal secara mendalam. Dia mampu mengajukan pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Jadi, berpikir kritis ini memacu anak untuk selalu bertanya, keponan. Nah, seperti itu. Jangan-jangan ini betul, ini salah atau betul ya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian berpikir kreatif. Nah, ini salah satu keterampilan yang sangat diperlukan untuk saat ini, ya. Untuk misalkan ada aplikasi Gojek, Grab. Nah, itu adalah hasil dari orang-orang yang sangat kreatif. Bahkan kan nggak kepikiran sama sekali sebelumnya ya. Sebenarnya ojek kan sudah ada, tetapi dia kreatif di dalam, nah gimana sih caranya agar ojek ini mampu dipasarkan lebih luas lagi, contohnya seperti itu. Nah, kreatif inilah yang sekarang sangat diperlukan di abad 21, ya, di mana berpikir kreatif ini dapat berupa pemikiran yang imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan atau solusi yang berbeda dan bersifat lateral. Kemudian ada problem solving, di mana keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya, tadi kan Ibu bilang ya, soal HOTS itu soalnya sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Harapannya, nanti siswa ketika sudah selesai melaksanakan pendidikan di sekolah, itu dia mampu, oh ketika menghadapi situasi atau masalah di kehidupan nyata, inilah cara saya menyelesaikannya, seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya mampu menyelesaikan masalah matematika di sekolah, tetapi bagaimana caranya menyelesaikan masalah di kehidupan nyata yang aslinya, seperti itu.
Kemudian, nah ini tadi ya, yang Ibu bilang C1, C2, C3, C4, C5, C6, teman-teman mahasiswa, Ibu rasa wajib ain tahu, ya, C1 sampai C6, karena nanti pakem IPA juga sama, ya, akan ada C1 sampai C6. Nah, keterampilan inilah yang disebut keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, dari C4 sampai C6, di mana dimensi pengetahuannya itu mulai konseptual, prosedural, dan metakognitif. Gitu ya. Oke, kemudian kita balik lagi. Sebentar. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian, keterampilan berpikir tingkat tinggi tadi ya, ada LOTS atau lower order thinking skill, ada HOTS. Dari LOTS-nya C1 sampai C3, nggih. Nah, kemudian maknanya mengingat itu apa? Remembering tadi itu apa? Memahami itu apa? Di sini ada semuanya, nggih. Adik-adik mahasiswa bisa membaca sendiri. Kemudian sebelumnya ada taksonomi Bloom yang lama, kemudian direvisi oleh Anderson and Krathwohl. Yang ini loh, Anderson dan Krathwohl. Ini merevisi taksonomi Bloom, bahwa tingkatan proses berpikir itu lebih dari yang Bloom temukan sebelumnya. Nah, ini nanti jadi pertanyaan saya, bisa dicatat ya. Yang pertama, mengapa Anderson dan Krathwohl ini perlu melakukan revisi pada taksonomi Bloom? Kemudian bedanya apa antara Bloom yang lama dengan taksonomi Bloom yang sudah direvisi? Ibu ulangi ya. Apa yang menyebabkan perlunya revisi taksonomi Bloom? Ya. Yang kedua adalah perbedaan antara LOTS dan HOTS. Perbedaan antara Bloom yang lama dengan Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Gitu ya, nanti Ibu tulis juga di forum diskusi, teman-teman nanti bisa mendiskusikan. Oke, nah dari HOTS itulah nanti teman-teman bisa membaca lebih detail lagi, ada di buku ini, nggih. Sampai ada metakognitif juga. Nah, ini tadi sama, nggih. Di sinilah area HOTS-nya. Nah, di sini ada dimensi pengetahuan dia sampai metakognitif. Oke. Kemudian, nah, kenapa sih kita belajar taksonomi Bloom? Di sini loh, Nak. Kita nantinya akan membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran berlangsung. Nah, kemampuan-kemampuan dari tujuan inilah, yang namanya tujuan kan kita mau menginginkan hasil akhir yang seperti apa. Jadi ketika kita merencanakan, kita harus punya tujuan terlebih dulu. Misalkan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah teman-teman mahasiswa nantinya bisa membuat tujuan pembelajaran berdasarkan kata kerja operasional atau KKO. Tadi judul di sunanya kan seperti itu ya. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan KKO. Nah, KKO itu apa? Nah, KKO itu kata kerja operasional. Nah, KKO ini dibagi menjadi 6 berdasarkan taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, nanti teman-teman mahasiswa membuat tujuan pembelajaran yang higher order thinking skill. Berarti yang kamu lihat yang sebelah sini, Nak, C4, C5, dan C6 ya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya, kenapa sih harus lihat tabel ini, Bu? Tabel 3 halaman 16 ya. Teman-teman tentunya kan memerlukan referensi. Nah, gitu ya. Saya mau
tujuan pembelajaran saya mau sampai C5. C5 itu mengevaluasi. Kata kerja yang bisa dipakai itu apa aja sih? Jadi pakailah kata-kata di sini. Nah, ya pilih. Misalkan, siswa mampu membandingkan volume antara 2 kubus, misalkan seperti itu. Okay. Kemudian yang mencipta, pilih salah satu. Siswa mampu merancang jaring-jaring kubus atau apa nanti, okay. Tergantung dari materi teman-teman mahasiswa semuanya. Itu yang untuk ranah kognitif. Lah, kemudian kaitannya nanti ada juga ranah afektifnya. Sebelum ke sana, teman-teman tahu enggak bedanya kognitif, afektif sama psikomotor? Mbak Putri sudah tahu belum, Nak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Semuanya belum tahu? Belum. Belum. Oke. Oke. Karena belum, saya naik dulu. Naik dulu. Nah, mana tadi? Kalau kognitif, nah di sini. Kekecilan enggak sih screen-nya Ibu? Enggak, Bu. Enggak ya? Bu. Oke. Ibu ulangi lagi enggak apa-apa ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan keterampilan berpikir sesuai dengan 3 ranah. Jadi hasil belajar itu dibagi 3 ranah. Ada kognitif, afektif, sama psikomotor. Kalau dulu kamu masih SMA atau enggak ya? Atau sudah lewat ya? Kalau di sekolah sekarang, istilahnya yaitu menjadi kognitif. Ini kalau dulu ya, kalau sekarang dinamakan kalau di sekolah ya, ada pengetahuan. Nah, ini setara dengan kognitif. Belajar kognitif. Kemudian ada sikap dibagi 2, sikap spiritual sama sikap sosial. Ini 2 ini menjadi afektif. Kemudian ada keterampilan. Nah, ini adalah psikomotor. Jelaskan secara singkat saja agar dapat dipahami teman-teman mahasiswa. Nanti bisa dibaca lagi ya dari file ini ya. Kalau pengetahuan atau kognitif itu berkaitan dengan kemampuan dia berpikir. Jadi ditunjukkan dari hasil tes. Kalau kamu dites, di tesnya tes tulis, dia merupakan ujian untuk ranah kognitif atau pengetahuan saja. Tetapi kalau sikap ada 2, spiritual dan sosial, apakah bisa sikap itu dengan tes? Bisa enggak kira-kira? Mbak Puspita, coba 5E, Puspita. Bisa enggak sikap itu dites? Hai Mbak Puspita. Saya mau Bu. Tidak. Caranya gimana kira-kira? Caranya yaitu dengan Apa? Enggak apa-apa, jawab aja. Kalau Ibu mau lihat motivasi belajarmu misalkan. Saya lihatnya dari mana? Enggak tahu. Nah, misalkan ya, tadi ya, sikap sosial. Sosialnya percaya diri. Bagaimana saya bisa lihat kepercayaan diri siswa? Apakah dari tes? Enggak bisa. Saya lakukan observasi, saya melihat, saya mengamati, mengamati dari apa secara emosi. Kalau afektif itu adalah emosi, sikap yang terbentuk dari proses pembelajaran. Kalau psikomotor itu hasil belajar yang ditunjukkan dengan
gerakan tubuh, keterampilan itu gerakan tubuh. Terampil menulis misalkan, ya. Terampil membuat model kubus, contohnya kayak gitu, nggih. Jadi kalau keterampilan ya gerakan tubuh, gerakan tangan. Kalau di olahraga itu malah kelihatan kan, keterampilan mendribel bola. Jadi kan tidak pakai tes tertulis, ya kan? Tetapi dia praktek langsung. Jadi ada gerakan tubuh seperti itu, nggih. Oke. Sudah paham 3 aspek ini? Kognitif, afektif, sama psikomotor? Sudah, Bu. Ya. Bu. Oke, Ibu lanjut. Nah, balik nih. Mungkin teman-teman bisa nyatat halamannya ya tadi ya. Yang C itu di sini, ada di halaman 15, yang C1 sampai C6. Kemudian tabel KKO-nya ada di halaman 16. Ini yang untuk kognitif. Oke. Nanti bisa milih. Kemudian yang afektif. Oke. Kalau afektif berdasarkan Cradwell dan Bloom, nah ini nanti bisa dibaca, Nak. Ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi. Nah, kategorinya ada 5. Penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi. Nah, kata kerjanya ada ini ya, teman-teman nanti bisa pakai. Tapi yang HOTS tadi itu khusus untuk kognitif. Kalau afektifnya bisa mengikuti ya. Tidak ada masalah. Kemudian psikomotor. Psikomotor ada 5, yaitu yang pertama imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, ini juga berjenjang dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Okay. Jadi nanti bisa milih. Kenapa sih Bu ada 3, Bu? Nah, karena kompetensi inti, okay, KI itu dibagi menjadi 4. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Pernah dengar enggak ini? Atau barusan dengar? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah di mata kuliah apa, Nak? Halo? Lupa? Konsep sudah pernah, Bu. Konsep. KI atau kompetensi inti yang lupa Ibu ingatkan lagi ya. KI 1 itu spiritual. Tadi loh yang Ibu sampaikan di atas tadi ya. Ada hasil belajar sikap spiritual. Kemudian KI 2 itu sikap sosial. KI 3 nanti pengetahuan. KI 4 kaitannya dengan keterampilan. Nah, KI ini sudah ada, Nak. Artinya dari pemerintah itu sudah menetapkan KI dan KD yang akan diajarkan di sekolah. Nah, teman-teman yang bisa dimodifikasi adalah tujuan pembelajaran. Jadi nanti Ibu akan menugaskan kepada teman-teman mahasiswa, okay, carilah KD di sekolah dasar, okay, kemudian buatkan tujuan pembelajaran. Nah, kalau di sekolah dasar karena pembelajarannya tematik, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 1 sampai 3 itu tematik, matematikanya masuk, nggih. Kemudian 4 sampai 6 itu matematika berdiri sendiri. Nah, inilah nanti yang akan teman-teman kerjakan. Jadi kalian silahkan membuka, nanti Ibu berikan ininya, kata kuncinya untuk mendownload KD. Jadi KD-KD itu sudah ada di Permendikbud, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bisa dilihat di sana, dari KI, kemudian turun menjadi KD, kemudian menjadi tujuan, dan menjadi IPK. Nah, IPK indikator pencapaian kompetensi, seperti itu, gitu. Urutannya gitu. Lah hari ini kita akan belajar
tujuan pembelajaran dari KI turun. Ya. KI akan menjadi KD, bukan Krisdayanti ya, tapi kompetensi dasar. Nah, ini nanti akan jadi tujuan pembelajaran. Karena KI, KD-nya, KD juga sama dibagi 4. KD1, KD2, KD3, KD4. Nanti muncul, misalkan KD 4.3, berarti KD nomor 4, 3 itu pengetahuan. Berarti nanti yang muncul di sini adalah kaitannya dengan kognitif, dengan pengetahuan. Nanti ada KD 4.4. Oh, berarti yang akan muncul di sini adalah mengenai keterampilan. Nah, teman-teman ketika menjabarkan ya, KD 4.3 ini, nah berarti lihat menjabarkan menjadi tujuan-tujuan. Lihat tabel taksonomi Bloom yang kognitif. Itu ya. Kalau mau menjabarkan sing belakangnya 3, berarti lihatnya tabel yang kognitif. Kalau 4.4 berarti tabel yang mana? Keterampilan yang psikomotorik. Psikomotorik. Kalau keterampilan berarti lihat yang psikomotor. Oke, gitu ya. Yang 4.1 itu enggak usah karena ini di mapel agama. 4.2 juga tidak ada kalau di matematika ya, karena sikap sosial. Tapi kalau dia yang tematik tentunya ada. Yang 4.2. Nanti lihat tabel yang afektif. Oke. Bingung atau belum? Karena belum dicoba ya. Oke. Ini baru kenalan. Nanti teman-teman wajib nih pegangin C1 sampai C6. Kemudian A-nya tadi A1 sampai A5. Ya, ini. Kemudian pegangin lagi nih P1 sampai P5 dipegang. Kalau afektif sama psikomotornya ya, nek baca ojo psi ngono ya, tapi psikomotor. Ora P-ne rasa dibaca, tapi dia simbolnya pakai P ya. P1, P2 sampai P5. Oke. Nah, kemudian ini nanti dibaca sendiri. Ibu akan melanjutkan mengenai bagaimana caranya teman-teman merumuskan tujuan pembelajaran. Banyak ya materi hari ini. Karena saya pengen kamu tidak ada PR, jadi kamu belum siap-siap ya. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kita menuju penyusunan tujuan pembelajaran dengan format ABCD. ABCD itu bukan ABCD abjadnya itu enggak ya, tetapi ABCD ini adalah singkatan biar Bapak Ibu guru itu mudah. Kenapa sih Bu Triki ngajari saya sudah sampai kayak gini? Nah, harapan saya nanti ketika teman-teman sudah lulus sekolah, lulus kuliah, terus menjadi guru di sekolah, ketika diminta oleh sekolah membuat RPP itu sudah tahu, oh ternyata kalau membuat tujuan pembelajaran harus pakai format ABCD gitu. A-nya itu apa sih? Nah, tadi ya ABCD. A-nya adalah audience atau siswa atau peserta didik ya. Kan yang diajar di sini adalah siswa atau peserta didik. B-nya behavior atau kemampuan yang ingin dicapai. B-nya ini sayangku, cintaku. Tadi kan kita fokus ke ada C1 sampai C6, A1 sampai A5, P1 sampai P5. Carilah kemampuan yang akan dicapai ini di tabel taksonomi Bloom. Ya, kita mau ngapain? Siswa mampu. Ngapain saya macet?
Oke, nggak apa-apa lah. Kemudian C-nya adalah condition. Apa itu condition? Aktivitas yang akan dilakukan di dalam pembelajaran. D-nya adalah degree atau tingkatan yang diharapkan. Oke. Dia bisa ngapain? A-nya audien, Ibu ulangi. B-nya adalah behavior atau kemampuannya. C-nya adalah condition atau aktivitasnya. D-nya adalah degree atau tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Nah, susunannya karena dia audience, behavior, condition, and degree, maka disebut dengan ABCD. Kemudian apakah harus urut ABCD? Tidak, ya, boleh dibulak-balik. ABCD ini biar cepat ingat gitu loh ya, dibuat jembatan kalau D-nya biar cepat ingat, tapi nggak harus urut. Ini contohnya ya. Nah, contohnya implementasi ABCD di sini. Siswa mampu, contohnya ya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat gugus melalui demonstrasi dengan benar. Siswa sebagai audiens, ya. Siswanya audiens. Kemudian menyebutkan tadi. Ya, siswanya audiens. Kemudian B-nya behavior atau kegiatan aktivitas. Kalau aktivitas condition tadi ya, behavior. Kita lihat taksonomi belum? Dia menyebutkan. Kemudian condition. Condition itu aktivitas siswa. Siswanya ngapain? Demonstrasi. Ini condition. Kemudian degree tingkatannya ya. Degree itu tingkatannya apa? Dengan benar. Nah, ini kenapa dia disebut ABCD. Oke. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? ABCD. Halo? Masih bingung? Mbak Elizabeth gimana? Lumayan, Bu. Lumayan apa? Lumayan bingung atau lumayan paham? Ya, lumayan paham. Lumayan paham, oke. Yang lain gimana? Suaranya kok enggak ada? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Nama siapa? Sebutkan nama, kelas. Nama saya Rafida Salma dari kelas 5D. Apabila dari ABCD itu misalnya salah satunya nggak ada, contohnya degree itu tidak ada, bagaimana, Bu? Nah, itu berarti, oke, langsung dijawab ya, Nak ya. Jadi kalau nggak ada ABCD, berarti perumusan tujuan pembelajaranmu kurang sempurna. Kan tadi sudah, ibaratnya sudah ditetapkan, ABCD ini nggak dari Bu Ratri ya, tapi dari peraturan pemerintah juga yang sudah menetapkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran yang baik, nah harus memuat ABCD. Oke. Kemudian kalau nggak ada degree misalkan ya, kalau nggak ada degree, kan nggak ada ini. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat kubus melalui demonstrasi. Kemudian bagaimana tingkatan dia menyebutkan sifat kubusnya? Ya, apakah benar atau salah? Ya kan? Tepat atau tidak? Kan nggak tahu. Kalau misalkan salah, berarti apakah tujuannya sudah tercapai, tujuan pembelajarannya kira-kira Mbak Rafida? Belum, Bu. Belum ya, makanya perlu degree. Okay? Apakah degree itu harus dengan benar, dengan tepat? Tidak. Ya, misalkan nek pelajaran olahraga misalkan, siswa dapat melakukan dribble bola melalui praktek dalam 10 menit misalkan seperti itu. Jadi ada degree-nya itu tergantung dari muatan mapelnya gitu ya. Kalau di matematika kan tidak bisa misalkan siswa mampu menyebutkan sifat-sifat kubus melalui demonstrasi dalam waktu 5 menit kan enggak ya toh.
ukuran kognitif dari matematika kan benar, tepat, seperti itu ya. Jadi maka degree-nya itu pakainya ini tadi dengan tepat, dengan benar. Ini contohnya Ibu juga ada di mapel yang lain ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi selain Mbak Rafida? Belum? Belum ya? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Elizabeth. Untuk yang condition-nya itu saya agak bingung gimana perumusannya. Oke, condition agak bingung. Kita lihat balik lagi ya Mbak ya. Condition adalah aktivitas yang dilakukan. Kalau B-nya tadi behavior kan kemampuannya. Lihat taksonomi Bloom, paham ya? Kalau ini paham? Ya, paham. Kalau ini paham. Kalau condition adalah aktivitas yang dilakukan. Kemarin kita sudah belajar mengenai model pembelajaran. Di sana di dalamnya kan ada metode. Metodenya kan banyak ya. Nah, kemudian itu bisa Mbok pakai di sini. Bisa dipakai kondisi sampai kondisi. Conditionnya seperti apa? Ya, contohnya ini. Contoh lagi. Ini untuk yang kedua untuk IPA ya. Coba kita uraikan. Audiensnya siswa, behaviornya menyebutkan anggota tubuh, ya toh? Kondisinya, setelah ngapain, aktivitasnya apa? Kan ada aktivitas di dalam pembelajaran. Siswanya bisa menyebutkan anggota tubuh, oh setelah melihat gambar. Ini condition. Ya, bisa dipahami? Kemudian ini contoh yang bahasa Indonesia. Melalui membaca teks dongeng, jadi aktivitasnya apa harus dilihatkan. Ya. Makanya ini guru perlu sangat kreatif di dalam melaksanakan atau merancang pembelajaran Mbak Elizabeth. Ya. Kan tidak hanya disuruh baca buku, terus ada demonstrasi, ada melihat gambar, nanti ada mengamati video misalkan. Ya kan? Kemudian ini dalam Bu. Dia pakai. Kemudian ada kalau di sini ya contohnya ini. Kondisinya adalah melalui percobaan. Ya. Jadi macam-macam. Jadi teman-teman nanti kalau Ibu mungkin terbatas di dalam menjelaskan di sini ya. Nanti bisa cari contoh-contoh kondisi. Itu apa aja ya. Tadi A, B, C, D. Kalau misalkan Mbak Elizabeth belum paham kondisi, tadi Ibu sebutkan ada demonstrasi, mengamati video, kemudian ada melihat gambar, ini contohnya membaca teks, ada percobaan, nanti ada praktik misalkan, dan lain sebagainya banyak sekali. Oke, bisa Ibu lanjutkan ya Mbak Elizabeth ya? Ya, bisa Bu, terima kasih. Oke. Tadi disebutkan apakah ABCD-nya harus urut? Tidak, ternyata boleh dibolak-balik. Dibolak-balik ini contohnya condition-nya di awal ya. Melalui membaca teks dongeng, ini C-nya. Ya, ini C-nya. Kemudian siswa A-nya menyebutkan itu B-nya dengan benar ini adalah D-nya. Boleh tidak diurutkan seperti itu. Tidak diurutkan A, B, C, D, boleh dibolak-balik. Ya. Oke. Ini contoh perumusan tujuan pembelajaran dengan A, B, C, D. Kaitannya apa dengan KKO tadi? Nah, KKO, kata kerja operasional, muncul di behavior. Oke, paham nak? KKO lihatnya di mana? Di tabel taksonomi Bloom. Ya, KKO muncul di sini B-nya. Tetapi ada syarat lagi. Kata kerja operasional, kamu ambilnya yang higher order thinking skill. Hot saja. Ya. Kalau lower itu biasa saja. Ya. Sekarang kita butuh yang higher order thinking skill. C berapa tadi? Mas Misbah. Hots-nya itu kalau kognitif, C-nya dari kognitif ya, cognitif. Kognitif C berapa sampai berapa, Mas?
Halo, Mas Misbah. Falikul Misbah, dengar suara Bu Ratri? Dengar, Bu. Oke, dijawab sebisanya, enggak apa-apa. C-nya itu levelnya berapa sampai berapa? C1 sampai berapa, Mas? Halo. Lupa? Bisa dibantu? Coba Mbak Dian Antika 5E. C-nya C berapa sampai berapa? Dari C4 sampai C6. C4 sampai C6 yang masuk ke HOTS ya. Kalau Ya. belum C1 sampai C6 ya. Ibu ulangi. Taksonomi Bloom untuk kognitifnya C1 sampai C6. Tapi yang masuk HOTS itu C4 sampai C6. Nah, di sini teman-teman mahasiswa agar siswa memiliki behavior dengan HOTS tadi C4 sampai C6 berarti dirimu sebagai calon guru harus bisa menciptakan activity condition ini yang tidak biasa. Artinya kamu perlu mikir otak, oh aku kudu piye ya? Aku kudu piye ya agar kemampuan HOTS-nya muncul. Kan tidak bisa kalau hanya membaca teks kemudian siswa mampu menciptakan sesuatu. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa ya. Setelah mendengarkan ceramah guru misalkan, activity-nya ceramah guru. Kemudian kemampuan HOTS apakah bisa muncul? Belum bisa ya. Di sini butuh kreativitas seorang guru. Di mana kreativitas ini untuk mampu menciptakan aktivitas siswa, agar siswa berperan aktif. Kalian lihat kembali kemarin yang sudah dipelajari, yaitu model pembelajaran inovatif. Kan tidak model-model yang kalian pelajari kemarin kan, misalkan ada project based learning, membuat proyek, Kalau siswa diminta untuk membuat proyek, berarti kan dia masuk C6. C6 itu menciptakan sesuatu. Ya toh? Nah, model di sini akan berperan untuk C-nya. Ini nanti ada kaitannya, Nak. Ini baru tujuan ya. Nanti teman-teman mahasiswa akan membuat rancangan pembelajaran. Jadi, keseluruhan aktivitas guru dan siswa di dalam satu pertemuan itu akan kalian buat. Nah, tapi belum ke situ, kita baru ke tujuan. Kalian baru mengangan-angan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Bu, izin bertanya. Itu yang misal B-nya itu kan harus hafal KKO-nya. Misal nggak hafal itu gimana, Bu? B-nya itu tidak masuk dalam KKO. B-nya nggak hafal. Nyontek, lihat tabel. Filenya udah Ibu kasih tadi toh? Iya, kan nggak ujian tulis, boleh lihat. Gitu? Jadi nggak apa-apa ya, Bu, ya. Misalkan nanti jadi guru hilang tabel atau hilang filenya gitu, Bu. Kita lupa gitu. Terus mau buat gimana? Kalau lupa searching di Google, Beb, ya, banyak sekali. Kamu searching aja tabel taksonomi Bloom revisi Anderson, ya. Yang revisi ya, taksonomi Bloom yang revisi. Tapi minimal. Nah, ini tadi Ibu kan bilang lihat tabelnya, gitu nggih. Melihat kembali, kalau enggak hafal enggak apa-apa. Tapi, nah, jadi guru kan ya enggak boleh haho dalam bahasa Jawa ya. Mosok guru rak retinan. Paling enggak tahu bahwa taksonomi Bloom untuk kognitif itu dibagi 6. C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 kuwi opo sih? Nah, itu minimal ngerti. C1 mengingat. Nanti kan ada KKO banyak di bawahnya. Sini sore ra apal rapopo. Gitu ya Mbak Bina ya. Tapi minimal tahu kepalanya. C1 mengingat, C2 memahami,
C3 mengaplikasikan, C4 apa, C5 apa, sampai C6 mencipta. Itu minimal wajib AIN. Atau wajib bagi teman-teman mahasiswa itu hafal. Karena nanti nggak hanya dipakai di matematika. Ya, untuk semua mata pelajaran. Ya. Ibu doakan nanti kalau teman-teman ini jadi guru, ya. Kalau kalian terpilih dengan nilai UKG yang tinggi, uji kompetensi guru yang tinggi, kamu nanti kan akan diajari kayak gini juga. Nanti akan jadi guru inti. Guru inti yang ngelatih guru-guru yang lain. Nah, gitu. Kalau jadi tutor, jadi pelatih kan harus hafal semuanya. Gitu ya. Tidak masalah, tidak hafal, tapi tahu. Tadi kan ada yang saya tanya, Mas apa tadi? Mas Misbah ya. Falikul Misbah. Tadi tak tanya, taksonomi belum C-nya ada berapa? Diem aja. Ini malah saya ditinggal belanja ini. Nggak ada orangnya. Oh ada. Itu ya. Jadi minimal tahu. Ya. Nggak hafal semuanya nggak apa-apa, tapi minimal tahu. Ada pertanyaan lagi? Belum? Halo? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, sebentar. Tunggu tahu. Ibu ulangi. Pilihlah satu KD. Pilihlah satu KD dari Permendikbud nomor 37 mengenai KI dan KD. Ya kan? Kemudian buatlah tujuan pembelajaran berdasarkan KKO. Kemudian dia harus pilih KKO yang HOTS. Ya. Kemudian apa lagi tadi? KKO HOTS. Nah, harus berpedoman pada A, B, C, D. Terus satu lagi berarti pelajari materinya. Lah, di materi KD itu, kalian bisa lihat kedalaman materi di buku guru dan buku siswa. Kalau enggak punya buku guru, buku siswa bagaimana, Bu? Download Cintaku. Ya. Tidak akan Ibu berikan, download sendiri sesuai kebutuhanmu. Kelas 4 ya silakan download kelas 4. Tidak bisa download gimana? Cara cepat adalah ke sekolah. Kalau punya saudara, ibu, kakak, tante, bude, boleh ke sekolah. Atau sekolahmu dulu di SD, ya toh? Kan dekat rumah. Nah, datang ke SD. Malah di sini nanti, Bu, boleh ndak pinjam RPP, silabus, dan lain sebagainya untuk kelas 4. Nah, nanti kan kamu bisa nyontoh iki. Malah diajari nyontoh. Bukan nyontoh ya, melihat contoh. Ya, kamu nanti tetap mengembangkan. Misalkan diberi Bapak Ibu guru SD RPP, di dalam RPP nanti isinya kan ada tujuan ya. Nah, ada tujuan berarti bisa melihat contoh dari situ. Tetapi harap dikembangkan karena belum tentu dia HOTS. Oke? Sudah paham penjelasan saya? Nanti bisa dipelajari kembali, nggih. Tentunya yang Ibu saya sampaikan ini tidak 100% full. Nah, dari apa yang seharusnya ada di buku tadi, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, masih ada pertanyaan enggak? Dari teman-teman mahasiswa? Belum? Belum ya? Nah, membuat tujuannya berapa banyak? Saya tanya coba. Membuat tujuannya berapa banyak? Mbak Nailul Muna, kira-kira berapa banyak? 3? Masuk 3, enggak 10? 2, Bu. 2? Berapa?
Ada yang tahu jawabannya berapa? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas, tugasmu kapan selesainya, Beb? Minimal 2. Minimal 2. Oke, saya jawab ya. Membuat tujuannya berapa banyak adalah sesuai dengan kedalaman materi. Jadi wajib Ain lihat materinya dulu. Ya, lihat materi buku guru, buku siswa. Kemudian tahu, oh ternyata materi ini dibagi lagi. Misalkan tadi materi garis sejajar, dibagi lagi ada berapa materi. Nah, di sana nanti kamu bisa menguraikan banyaknya berdasarkan materi-materi yang ada di buku guru, buku siswa. Jadi banyak yang harus dibaca. Kalau tidak baca, tidak bisa ya. Hanya di awang-awang, wah aku bikin 2, ngarang. Oh, tidak bisa. Pasti tidak bisa. Ya, harus baca. Sabar. Gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, Ibu minta dinyalakan videonya. Ibu mau screenshot. Rename ya, nama kelas, kemudian nama kelas, NIM, kemudian nama. Oke, sudah siap? Ya, screen pertama, 1, 2, 3. Kamu ada di screen berapa? Pokoknya nanggar buya-buyu terus di semua screen. 1, 2, 3. Kalau tidak masuk Zoom nanti tidak bisa ya. Jadi kalau kuliah itu ya ikut Zoom-nya. Jangan Zoom-nya kamu nyalain tapi mbok tinggal kemana-mana. Sambil antar ibu ke pasar misalkan. Ya antar ibu itu ya wajib. Tapi ketika ada kuliah ya lebih penting kuliahnya. Ibu nanti ya Bu, saya mau kuliah dulu gitu. Atau ibunya diantarnya jam 5. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa. Ibu harapkan nanti teman-teman bisa memahami lebih lanjut dengan membaca. Ini belum selesai ya kuliahnya ya. Zoom-nya yang selesai, tetapi teman-teman masih belajar, ya. Karena kuliah kita berhenti 4 SKS itu sampai berapa ya? 10.40 ya. Nah, di jam kuliah itulah kalian silahkan mencoba untuk membuat, boleh juga nanti mendiskusikan dengan saya. Itu ya. Kita akan ke forum diskusi di Sunan. Oke, thank you atas kehadiran teman-teman mahasiswa. Salam sehat, jaga kesehatan. Yang belum sarapan, boleh sarapan sambil baca pembelajaran HOTS. Oke, bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.